Hello, welcome back to my channel Inzit Network. Ya, di channel kali ini kita akan membahas tentang IP address ya, terutama pada Internet Protocol version 4. Jadi IP address merupakan salah satu protokol yang bekerja di layer 3 atau network ya. Kalau teman-teman belum belajar tentang OSI layer, teman-teman bisa belajar di video sebelumnya, oke? Kali ini kita akan membahas tentang IP address v4 atau Internet Protocol version 4. Apa itu IP address? Jadi IP address itu merupakan sebuah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, di mana menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Lalu alamat IP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai host atau identifikasi ya. Nah, nanti kedepannya kita akan sebut sebagai IP host, oke? Lalu ada juga IP network ya. Fungsinya itu untuk antarmuka jaringan dan pengelamatan lokasi. Yang ketiga itu ada IP siaran atau IP broadcast. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang tiga hal ini, yaitu ada IP host, IP network, dan IP broadcast. IP network itu merupakan IP pertama pada sebuah blok IP, di mana fungsinya itu untuk menandakan sebuah lokasi jaringan. Sedangkan IP host itu merupakan sebuah identitas alamat pada sebuah perangkat. Yang terakhir ada IP broadcast yang fungsinya sebagai IP yang melakukan siaran pada semua IP host ya. IP broadcast juga itu merupakan IP terakhir pada sebuah blok IP. Nah, sebagai analoginya, contoh misalkan kita berada dalam suatu perumahan. Nama perumahan itu disebut juga sebagai IP network. Sedangkan rumah-rumah yang di dalamnya itu adalah IP host. Lalu yang mana nih IP broadcast? IP broadcast adalah Pak RT-nya. Jadi ketika ada pengumuman, nanti Pak RT yang menyebarkan pengumuman tersebut ke setiap rumahnya. Analoginya seperti itu ya, untuk IP network, IP host, dan IP broadcast. Sampai saat ini ada dua IP yang sangat banyak digunakan, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, apakah IPv1 sampai IPv3 bahkan IPv5 itu ada? Silahkan cari tahu sendiri, oke? Nah, di sini untuk ruang IP itu dikelola secara global itu oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority ya. Lalu didistribusikan ke sebuah RIR atau Regional Internet Registry. Untuk wilayah Asia Pasifik itu dikelola oleh APNIC atau Asia Pacific Network Information Center. Dari APNIC baru kita didistribusikan ke Indonesia nih, yang dikelola oleh APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Untuk saat ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang IPv4 karena pembahasan IP ini sangat panjang sekali dan penting untuk kita ketahui. Jadi saya minta teman-teman untuk fokus ke omongan gua. Oke, IPv4 ini berukuran 32 bit atau bilangan biner yang dibagi ke dalam 4 oktet, di mana setiap oktet itu dipisahkan oleh sebuah titik yang kita sebut sebagai period. Lalu setiap oktetnya itu memiliki 8 bit ya, dalam bentuk desimal. IP address itu terbagi menjadi 5 kelas, teman-teman. Jadi kita harus ketahui bahwa IP address ini dibentuk ke dalam sebuah kelas ya. Nah, yaitu kelas A sampai E. Tapi karena kelas D itu dialokasikan hanya untuk multicast communication dan sedangkan kelas E itu digunakan untuk eksperimental saja, maka kita akan membahas hanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau ada yang belum tahu apa itu multicast, jadi dalam komunikasi jaringan IPv4 itu terbagi menjadi 3 dalam penyampaiannya. Itu ada unicast, ada multicast, dan ada broadcast. Unicast itu merupakan tipe komunikasi dari satu node ke satu node. Sedangkan untuk multicast itu adalah tipe komunikasi dari satu node ke beberapa. Sedangkan untuk yang broadcast itu merupakan sebuah tipe komunikasi dari satu ke semua. Nah, pada setiap kelas IP address itu dibedakan dari jumlah IP yang dapat dia cover. Daripada kita bingung, mending kita langsung praktekkan ya, contohnya seperti apa. Dalam sebuah jaringan, agar perangkat bisa saling komunikasi satu sama lain, IP network itu harus memiliki nilai yang sama. Sedangkan untuk IP host itu harus memiliki nilai yang berbeda. Daripada bingung, kita langsung coba ya. Untuk kelas A itu dia memiliki 8 bit IP network, sedangkan 20 bit terakhir itu merupakan sebuah IP host. Sehingga dia bisa menyediakan sekitar 128 IP network ya. Jadi 0 itu dianggap
sehingga kalau kita hitung range-nya itu IP kelas A itu dari 0 sampai 127 ya. Sedangkan untuk IP hostnya sendiri dia dapat mengcover sekitar 16.777.216 IP. Cukup banyak sekali ya untuk kelas A ini. Kalau misalkan kita memiliki banyak sekali perangkat yang ingin kita hubungkan, itu cocok sekali menggunakan kelas A karena dia dapat mengcover 16 juta lebih perangkat ya. Tapi siapa sih yang mau menghubungkan 16 juta perangkat ya? Internet itu banyak sekali yang device-nya yang saling terhubung satu sama lain ya. Di sini kita akan langsung contohkan, kita memiliki PC A dan PC B ya. Dimana untuk PC A itu memiliki IP 120.20.1.1. Oleh karena itu, karena IP awalan itu sebagai IP network dan sedangkan IP A itu 8 bit pertamanya itu adalah IP network. Jadi kalau kita bentuk sebagai octet, itu octet pertamanya IP kelas A itu merupakan IP network. Sehingga kalau kita lihat IP networknya itu adalah 120.0.0.0. Sedangkan untuk IP broadcastnya itu kita rubah 3 oktet terakhir ke nilai yang paling maksimal ya. Karena IP ini 8 bit, kalau kita rubah 8 bitnya menjadi angka 1, itu hasilnya adalah 255. Sehingga ketika kita cek untuk IP broadcastnya di contoh IP yang ini itu adalah 120.255.255.255. Maka itu kita harus merubah salah satu angka dari 3 oktet di belakangnya untuk menjadikan IP host lainnya ya. Karena IP address PCA itu 120.20.1.1, maka kita rubah salah satunya sebagai contoh itu adalah 120.20.1.2. Nah, itu untuk PCB sehingga mereka saling komunikasi satu sama lain. Karena mereka sudah berada dalam satu network dan IP hostnya juga itu udah berbeda gitu ya. Apakah ada IP lain yang bisa saling komunikasi selain IP yang barusan saya sebutkan? Silahkan komen di bawah ya IP-nya berapa ya. Oke, lanjut untuk kelas B. Untuk kelas B ini 16 bit pertama merupakan IP network dan 16 bit terakhir itu adalah IP host. Kalau kita bentuk dalam oktet berarti 2 oktet pertama dalam kelas B itu merupakan IP network dan 2 oktet terakhir itu adalah IP host. Nah, di kelas B itu ditandai dengan oktet pertamanya itu 128 sampai 191. Jadi kalau untuk kelas A tadi kan oktet pertamanya itu dari 0 sampai 127. Nah, untuk kelas B sendiri itu dari 128 sampai 191. Jadi kalau teman-teman menemukan IP yang awalnya itu 129, itu sudah termasuk ke dalam IP kelas B. Sedangkan kalau teman-teman misalkan menemukan IP yang awalnya 100, nah itu masih termasuk ke dalam kelas A. Nah, lanjut untuk membahas IP kelas B. Sebagai contoh misalkan kita memiliki PCA dan PCB lagi ya. Dimana PCA itu disetting sebagai IP-nya itu 150.1.21.4. Maka oleh karena itu IP network-nya itu adalah 150.1.0.0. Sedangkan untuk IP broadcast-nya 150.1.255.255. Harusnya sih di sini kalian udah mulai paham ya bagaimana bentuk IP address setiap kelasnya ya. Kalau tidak paham saya pensiun dari YouTube. Oke, untuk PCB agar bisa saling komunikasi itu kita tinggal merubah aja salah satu dari kedua oktet terakhir ya. Kalau dalam case ini artinya kita antara IP 21 dan IP 4. Nah, sebagai contoh saya ingin memberikan IP 150.1.20.4 pada PCB ya. Akhirnya ya mereka bisa saling komunikasi karena mereka dalam satu network yang sama dan memiliki IP host yang berbeda. Oke, yang terakhir itu ada IP address kelas C di mana dia memiliki 24 bit pertama itu adalah IP network dan 8 bit terakhir itu adalah IP host ya. Sehingga range-nya itu untuk IP address kelas C itu dari 192 sampai 223 ya untuk oktet pertamanya. Jadi kalau teman-teman menemukan IP yang awalnya itu 192 sampai 223 itu dia sudah termasuk ke dalam IP address kelas C ya. Untuk sebagai contoh silahkan tulis di komen ya. Jangan mau dikasih tahu mulu gitu kan. Untuk praktek kita akan langsung praktekkan ya di dalam topologi realnya langsung ya. Jadi sebagai topologinya itu saya punya satu laptop dan satu handphone yang terhubung ke dalam satu wifi ya atau wireless router. Jadi kita akan setting laptop dan handphonenya itu dalam satu network, entah itu IP address kelas A, IP address kelas B ataupun IP address kelas C. Nanti laptop dan handphonenya itu akan mengirimkan yang namanya ping atau paket internet gopher ya, yang fungsinya untuk melakukan pengetesan koneksi. Oke, kita langsung tes. Ciao.
Oke, jadi ini dia kita sudah ada di laptop gua yang mahal ini. Nah, di sini kita akan langsung melakukan konfigurasi IP address pada laptop gua, di mana laptop gua ini kita akan hubungkan dulu ya, hubungkan dulu ke WiFi yang ada di sini aja deh. Lama bet dah. Oke, ini sudah terhubung ya. Jadi ini kita akan setting dulu di Windows ya. Nanti kita akan setting di MacBook ya. Kalau gua udah kebeli Mac-nya. Oke, untuk melakukan settingan IP address di Windows 11 ya, ini Windows 11 yang gua pakai. Itu sebenarnya mudah ya, karena UI-nya itu sudah diperbaiki. Jadi kita tinggal masuk ke control panel. Di sini ada network and internet, kalian masuk aja, lalu ada network and sharing center. Di sini ada change adapter settings ya. Oke, di sini sudah ada beberapa interface ya. Jadi ini tuh disebutnya sebagai interface. Nah, untuk WiFi sendiri itu interface-nya yang berikut ya, yang WiFi. Mungkin ini bisa berbeda-beda namanya tergantung dari laptop teman-teman ya. Itu kita klik di sini lalu masuk ke properties. Di sini ada Internet Protocol version 4 ya. Jadi tinggal setting. Nah, di sini ada obtain an IP address automatically. Artinya kita meminta IP address otomatis dari router WiFi-nya. Nah, karena kita akan belajar, jadi kita akan coba untuk setting dulu manual ya di sini. Oke, di sini ada IP address. Nah, IP address sendiri itu kita tinggal isi ya. Contoh misalkan gue ingin pakai IP address kelas A dulu ya, yaitu misalkan 110.10.1. Di sini ketika kita tab itu subnet mask itu sudah langsung keisi. Untuk default gateway ini kosongkan dulu karena kita belum belajar tentang gateway. Yang DNS juga kita kosongkan karena kita juga belum belajar tentang DNS ya. Jadi kita akan mempelajari dulu tentang IP address saja ya. Oke, di sini oke, lalu oke. Ya, close. Sebenarnya itu aja sih, gampang. Lalu kita akan coba setting juga di handphone gua ya. Oke, jadi ini kita sudah masuk ke dalam interface-nya handphone gua, yaitu iPhone 6. Karena gua belum kebeli iPhone 14 ya, jangan pada ketawa lu. Oke, di sini kita masuk ke pengaturan ya. Dan cantik banget pacar gua ya. Kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan sendiri kita masuk ke menu WiFi ya. Di sini pastikan SSID-nya itu sudah terhubung ya ke SSID yang sama dengan yang laptop. Nah, di sini ada info ya. Kita klik aja info di sini, lalu ada konfigurasi IP. Kita setting manual. Nah, untuk IP-nya sendiri kita masukkan IP yang satu network dengan laptop ya, yaitu 110 misalkan 20.5 misalkan ya. Nah, ini sudah satu network dengan PC atau laptop yang gue setting tadi. Subnet masknya samakan juga 255.0.0 ya, .0.0.0. Lalu simpan. Oke, udah sebenarnya beres ya, itu aja. Lalu kita akan coba langsung ping ya, atau tes koneksi dari laptop ke handphone ya, dengan cara itu pertama kita masuk dulu ke CMD di sini ya. Di CMD kita langsung ping ya, ketikan ping itu 100.10.20.5. Nah, ini kita artinya sudah berhasil melakukan tes koneksi ke handphone yang barusan gue setting ya. Dimana artinya itu dia reply ya, membalas paket ya, mendapatkan balasan paket dari handphone gua tadi from 110.25, yaitu ID atau IP host handphone yang barusan gua setting. Bytes 32 artinya ukuran file atau ukuran paket yang di reply itu 32 bytes. Terus time di sini adalah waktu tempuh koneksi ya. Itu beda-beda, ada 99 ms, 89 ms, itu tergantung dari kualitas koneksinya. Semakin kecil time itu semakin bagus. Lalu terakhir di sini ada TTL atau time to life. Nah, time to life
ini akan kita pelajari nanti di materi rutin. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini, karena kalau terlalu panjang nanti pusing ya. Untuk next video kita akan belajar tentang subnetting, artinya itu lebih kompleks sih dari video 4. Jadi pastikan kalau teman-teman belum muntah, kita terus belajar, oke? Thanks for watching. Saya pamit. Seed Network, ciao.